Selamat malam, sahabat channel Martian Bagas Kurniawan. Tahun-tahun menjelang Pilpres dan Pileg pada tahun 2024 ini semakin memanas atas kejadian-kejadian bakal calon presiden dan wakil presiden yang terjadi di seluruh media. Kali ini kita akan membahas dan belajar bersama pentingnya bakal calon presiden atau pejabat negara memahami terkait tentang budaya warisan leluhur Nusantara, yakni reforma agraria. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, alinea keempat menyatakan, kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dengan hal itu dapat disimpulkan bahwa ada empat tujuan dasar negara Republik Indonesia. Tujuan tersebut meliputi perlindungan, kesejahteraan, kecerdasan, dan perdamaian. Tujuan-tujuan tersebut yang akan menjadi pedoman menyusun serta mengendalikan alat-alat perlengkapan negara dalam hal memajukan kesejahteraan umum. Maka prinsip yang dipakai atau parameter dari kesejahteraan di negara Indonesia terdapat 3 unsur, serta merupakan sebuah syarat bagi negara Republik Indonesia. Ketika syarat tersebut dipenuhi, maka ada jaminan warga negara Indonesia dapat sejahtera. Yang pertama, sudah sering kita temui bahwa kesejahteraan terkait pakaian atau sandang. Yang kedua, pangan atau makanan. Yang ketiga, papan. Sandang, pangan, papan. Ketika 3 unsur tersebut sudah dijamin oleh negara Republik Indonesia, maka bisa kita pastikan masyarakat Indonesia ini akan sejahtera. Sebuah kesejahteraan umum juga tidak hanya mencakup hal mengenai kesejahteraan ekonomi dari materi saja. Pada pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan yang pertama, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Yang kedua, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hidup banyak. Yang kedua, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Yang ketiga, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Yang keempat, perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan, lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional. Yang kelima, ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang. Maka dari itu, dari segi politik hukumnya, maka diperlukan suatu kementerian-kementerian yang membidangi terkait tentang kesejahteraan masyarakat umum. Seperti halnya pemerintahan atau kementerian yang menaungi di bidang pertahanan dan keamanan negara. Seperti halnya Kementerian BUMN yang mengatur terkait badan usaha milik negara yang nantinya diperuntukkan untuk kesejahteraan umum. Juga Kementerian Agraria dan Tata Ruang Republik ditujukan untuk menata bumi, air, dan kekayaan alam Indonesia yang tergantung di dalamnya. Dalam mewujudkan 3 syarat agar masyarakat bisa makmur, atau dalam bahasa Jawa, gemah ripah loh jinau.
baik kebutuhan sandang, pangan, maupun papan. Dengan melihat potensi melimpah ruahnya kekayaan alam Indonesia, yang kebanyakan tanahnya dimiliki oleh orang-orang tertentu, membuat lahan sebagai tempat tinggal atau kebutuhan papan untuk masyarakat semakin berkurang. Belum lagi kasus-kasus sengketa tanah oleh warga melawan korporasi atau perusahaan besar yang merugikan warga. Baik kerugiannya berupa kehilangan tanah, bahkan ada kasus sengketa tanah yang dilakukan oleh warga melawan dengan korporasi perusahaan besar, mengakibatkan hilangnya nyawa masyarakat Indonesia karena konflik agraria yang banyak terjadi di negara kita. Menjelang Pilpres dan Pileg pada tahun 2024 perlu untuk para elit politik nasional dan lokal menyadari betapa pentingnya tanah untuk pemberdayaan masyarakat dan martabat daerah maupun kearifan lokalnya. Seperti halnya peribahasa Jawa, anjining bangsa saka luhuring budaya. Maka tersebut patut kita teladani dan kita pahami sehingga untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan negara yang telah tertuang dalam Undang-Undang 1945 dapat terwujud. Untuk nantinya kita akan lanjut di part selanjutnya.